Sekalian, kita masuk di khidbah, ya. Bukan khutbah ya. Khidbah pakai kasroh. Kalimatnya sama, tapi beda ya. Khutbah Jumat, ya, ceramah. Kalau khidbah meminang, ya kan? Nah, kalau kemarin kan kita pahami arahan al-Islam ketika kita milih pasangan, di titik tekannya adalah ad-din. Meskipun kita dapat semuanya, ya, kaitan dengan jamaliha, kecantikan, atau yang ketemu yang ganteng, yang cantik, limaliha ketemu yang punya rezekinya gede, ya, hasabiha ketemu keluarga yang luar biasa, ya. Itu nggak ada masalah, tapi titik yang terakhirnya Rasul mengingatkan, agama itu yang penting. Dengan agama yang kuat, pemahaman yang baik, dia akan semangat mencari rezeki, dia akan semangat, ya, membangun mungkin fisiknya dan sebagainya. Ya, itu banyak hal yang kita pahami. Ya. Khidbah ini, kenapa ada khidbah? Untuk melihat pasangannya ke depannya, cocok dan tidaknya, kaitan dengan agamanya, kaitan dengan akhlaknya, kaitan dengan mungkin sifat-sifatnya, itu di khidbah itu. Soalnya yang terkenal dengan istilah apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya juga mukadimah dulu. Penjajakan. Itu bisa langsung yang mau menikah, yang meminang, atau yang ta'aruf, bisa lewat perwakilan. Warga kita, teman-teman kita, yang dekat sama dia. Apa sih infonya? Mungkin kita tanya lagi, bagaimana akhlaknya? Bagaimana dengan ibu-ibunya? Dengan masyarakatnya? Kalau udah lengkap semua info, ya baru kita melakukan khidbah. Bahkan yang beberapa ulama mengatakan bagus khidbah itu. Sebelumnya khidbah, ya dilihat dulu. Kalau udah yakin, apalagi pakai apa? Salat istikharah. Semakin yakin, maju khidbah. Supaya enggak, ya orang kadang-kadang gitu ya, belum melihat sama sekali khidbah, setelah khidbah balik, enggak balik-balik. Kenapa? Ya ada sesuatu yang enggak cocok di situ. Nah, ini yang kita lihat. Apa sih khidbah itu? Ini. Al-khidbatu huwa idharu raghbah fi zawaj imra'atin muayyanatin. Wa i'lamul mar'ati waliyaha bidzalik. Faqad yatimmu hadzal i'lam mubasharatan bil khatib. Khatib itu yang meminang. Kalau yang khutbah Jumat, kalimatnya apa? Kan sama khatib juga, tapi beda. Ini khatib. Kalau yang khutbah, khatib. Jangan sampai salah. Kita khatib yang besoknya, khatib yang yang minang besok. Yang khatib ya. Yang khatib yang besoknya, nah itu yang bahasanya beda. Oh, bi wasitati ahli. Itu namanya khutbah. Kita minang, kita masuk apa itu? Keluarga mereka, rumah mereka, kita melihat. Biasanya kan kalau khidbah itu, atau mungkin lamaran langsung itu biasanya, kalau belum tahu ya, belum ta'aruf ya, itu yang dikeluarkan ya yang mau yang dikhidbah itu. Bawa minuman. Jangan sekali, bisa 5 kali bolak-balik. Ya, biar lihat. Bahkan bisa juga di berduaan, dampingi satu gitu. Sudah melihat. Ya, tapi kita lihat nanti. Apa yang dilihat? Yang boleh, yang mana? Tapi sebenarnya gini, kalau saat ini kan banyak juga ya. Sebelumnya lamaran kan sudah ketemu terus. Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada 5 tahun, kayak gitu ya. Ada udah ketemu 5 tahun, nggak jadi. Ngambil temennya.
Itu yang juga banyak sekali. Nah, kalau dalam Islam kan gini, udah yakin Bismillah kita mau berkeluarga, pemahaman kita harus berkeluarga itu harus masuk semua. Wanita juga begitu, siap mau dinikahin, bagaimana mengelola keluarga ke depannya. Itu penting. Nah, baru udah bilang sama bapak ibunya, Pak Bu, saya kelihatannya kok cocok sama si A. Kalau di kampung kan begitu, setiap hari juga melihat. Tapi bukan artinya pacaran, bukan. Orang di kampung kan satu kampung, jalannya juga paling 4-5 apa 5 jalan gitu. Mau ke pasar ketemu, mau ke masjid juga melihat dan sebagainya. Ini juga itu yang dikatakan orang belum tahu kemudian khidbah di sini. Jadi kalau sudah kenal sih ya udah Bismillah aja. Kalau bagus sih nggak usah lama-lama. Kalau lu masuk rumah kita, ya jangan sampai bolak-balik ketemu. Ya kan gitu. Dan ini juga perlu juga arahan anak-anak kita itu. Ya. Hanya itu generasi Z itu beda gitu. Generasi saat ini berbeda. Nah ini khidbah. Jadi orang masuk mungkin bisa sudah membawa sesuatu. Udah yakin, ya udah mempersiapkan mungkin cincinnya. Apakah cincin ini hadiah atau masuk nantinya sebagai mahar? Ya itu tergantung ngomongnya. Atau langsung di situ udah oke semuanya, kemudian ini saya kasih mahar sekian. Mau nggak? Nah, itu nanti kalau seandainya ada yang membatalkan khidbahnya, lamarannya gimana itu? Hadiah-hadiah yang sudah dimasukkan ke rumahnya itu gimana? Kan ada kan? Oh, artis yang ya lamaran luar biasa gitu, kemudian akhirnya bubar kan gitu. Itu juga banyak di kampung-kampung juga ada yang kayak gitu. Biasanya itu serah-serahan tuh ada yang kembalikan, ada yang enggak. Tergantung, ada yang enggak mau, udah enggak apa-apa sebagai hadiah, sebagai sedekah dari kami. Enggak anak-anak yang enggak cocok sebagainya. Nah, itu biasanya antar keluarga. Ya itu ya. Hikmahnya khidbah itu apa ini? Pertunangan atau khidbah seperti haknya pendahuluan pernikahan lainnya adalah cara bagi masing-masing pelamar untuk mengenal satu sama lain, karena ini adalah cara untuk mempelajari satu moral akhlaknya kayak apa. Mungkin biasanya kalau ta'aruf itu bukan hanya sekali, bisa lewat orang lain juga. Tapi jangan sampai orang mau nikah nggak pernah apa melihat. Jangan sampai. Zaman dulu ada ya orang tuh dinikahkan, yang penting udah yakin aja sama gurunya. Nah, ini nggak benar, itu nggak sunnah namanya. Ya, harus dilihat. Dan nanti beberapa hadis kan Rasulullah tuh memerintahkan sahabatnya ketika tanya, udah lihat belum Rasul, pulang ke sana lihat dia. Kenapa? Ya itu tadi, ini khidbah itu. Orang kan udah tahu, yakin, Bismillah. Kenapa? Keluarga ini yang bukan hanya beberapa tahun, tapi untuk ke depan. Meskipun dalam perjalanan itu berubah-ubah. Lagi ada hadis yang gini. Kalau yang datang kepada kamu ini untuk orang tuanya. Ya, ada anak yang saleh, yang baik, agamanya bagus, langsung terima aja untuk anak kamu. Kalau enggak bahaya. Itu arahan kan gitu. Tapi yang namanya kehidupan kan berubah-ubah. Awalnya bagus. 2 tahun 3 tahun ada masalah, ada ujian. Akhirnya enggak sholat, akhirnya enggak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Itu mungkin bisa terjadi. Ini juga ada arti juga kan. 10 tahun dia bertahan dengan yang perbedaan di antara kedua. Baru saat ini, bayangkan gugatan cerai, ya, ya. Itu luar biasa itu 10 tahun katanya di situ ya, saya baca kenapa dia
Oh, ada 10 tahun dia nggak cocok. Artinya, oh, macam-macam saat ini ya. Yang dulu-dulu ngomongnya apa, itu diungkap-ungkap. Ya. Ini, sifatnya, kemudian juga kecenderungannya, kaitan mungkin makanan atau apa dan sebagainya. Nggak apa-apa. Yang negatif kita sampaikan, yang positif kita sampaikan. Biar dia jelas. Saya tuh kayak gini. Yang mau melamatkan. Dia siap disampaikan. Ini kan sebelum permulaan. Jangan sampai juga ditutup-tutupi. Termasuk juga pernah sakit. Saya pernah sakit ini. Tapi saat ini begini. Disampaikan. Ya jangan sampai ya, pas nikah nggak tahu kemudian ada masalah banyak. Ya, meskipun ujung-ujungnya boleh ya. Yang namanya cerai itu, tolak itu adalah sesuatu yang halal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan. Jenis khidbah ada dua. Yang terang-terangan, saya datang ke sini untuk menikahi kamu. Ada juga khidbah, tapi tidak terang-terangan, sendirian. Sendiri apa? Kiasan-kiasan atau sindiran. Nah, ini boleh bagi siapa? Bagi orang yang sedang wanita yang sedang iddah. Nggak boleh kita ngomong langsung udah, nggak boleh dikhidbah. Kenapa? Yang punya hak khidbah itu khususnya yang ditalak raj'i itu mantan suami, ya kan? Kalau talak itu sekali, itu yang masih berhak adalah mantan suami sampai selesai iddah. Kenapa? Setelah talak masih harus di rumahnya, ya kan? Harus ada nafkah masih sampai iddahnya habis. Kenapa? Masih punya hak suami itu. Mungkin setelah cerai, kemudian dia melihat istrinya masih di rumahnya, meskipun nggak boleh, ya sesuatu yang diharamkan dengan yang lain tuh udah nggak boleh, ya ada pembatasan. Tapi memang harus di rumahnya. Tapi kadang-kadang seorang wanita yang udah dicerai nggak mau deh, gengsi, masa sudah dicerai masih nungguin rumahnya. Padahal itu ya nanti babnya bab tolak ya. Nah, ini ada dua macam. Contohnya gitu, nggak boleh ketika ada seorang wanita ditinggal wafat suaminya, tiba-tiba kita khidbah dengan terang-terangan, itu nggak boleh. Kalau sendirian boleh, biasa. Yang penting sabar. Insya Allah banyak di tempat lain di luar yang perhatikan ibu. Itu kan nggak khidbah, nah. Padahal dia mau. Yang memperhatikan dia ya dia, maksudnya dia gitu. Tapi nggak terus terang. Itu nanti ada kajiannya. Jadi maksudnya khidbah itu bukan menghalalkan wanita yang dikhidbah. Ya, khidbah itu lamaran itu hanya sementara. Masih berduaan haram. Ya. Orang lamaran itu hatta mau nikah itu sebelumnya akad nikah itu masih haram berduaan. Kalau jalan harus ada yang lainnya ikut. Ya kan? Nah, inilah Islam kan begitu, teman sekalian. Kenapa? Menjaga itu kesucian seorang wanita dan juga laki-laki yang muslim itu. Nah, di sini al-khidbatu mujarratu wa'din bizawaj. Kenapa? Khidbah itu hanya bentuk perjanjian sementara ya, untuk dinikahi, bukan pernikahan. Ya, kecuali gini, langsung ya. Ada yang khidbah, ada yang ngelamar langsung akad. Pernah ada kan? Ada. Dia melamar, tapi udah cocok semuanya, udah kelamaan diakad di situ. Ya, meskipun kalau bagus saya langsung komunikasi sama KUA.
Ya, biar ada suratnya. Tapi itu sudah sah dan halal ketika ada bapaknya, ada walinya, ada maharnya, ada saksi. Cukup orang yang datang kayak gitu. Contoh kemarin di Demak, keponakan saya yang ngelamar orang Lombok Timur. Saya tanya, kok jauh sekali? Bukan yang di Kudus, bukan yang jodohnya yang di Lombok Timur. Dan hanya 4 orang yang datang. Yang ngelamar itu 4 orang. Bapak, ibunya, sama dia, sama nggak tahu satunya siapa. Itu sebenarnya kalau lama menunggu nikahnya, kok lama, dan masih sering ketemu, lebih afdal akad dulu. Ada anaknya Ustadz Almanak, masih kuliah, baru kuliah 1 tahun. Dia mau menikahi temennya. Saya tanya, loh, sudah mau dinikahkan? Ya Ustadz, kenapa? Katanya takut yang calonnya mau diambil orang. Kenapa? Mungkin cantik dan sebagainya. Tapi dia sudah tahu di pondoknya. Dia langsung akan nikah. Ya di rumahnya. Ya sementara walimahnya ya hanya beberapa orang. Ya, walimah kan sunnah. Ya, kita nikah itu nggak perlu walimah. Karena walimah itu sunnah. Tapi perlu supaya orang lain juga merasakan tasyakuran kita. Oh ya nggak perlu yang gede-gede. Ya kalau ada rezeki ya nggak apa-apa. Ya, ada walimah sampai 2-3 M. Ya kan? Ngasih hadiahnya luar biasa. Gedungnya Masya Allah. Ya kan? Beda itu kan. Ya, kalau yang aslinya kan gitu. Akad ya itu yang jelas ada syaratnya itu walimah itu selanjutnya mustahab. Tapi yang diundang wajib hadir kecuali ada udzur. Oh, kalau ada kemaksiatan. Walimah, tapi banyak minuman, banyak yang haram. Itu nggak wajib hadir. Yang wajib hadir itu diundang langsung. Nggak di WA. WA kemudian nggak ngomong sama sekali. Karena ada orang-orang ya, undang itu dikasih undangan pakai WA dan nggak ngomong sama sekali. Bagusnya kan gitu. WA kalau nggak bisa hadir langsung ke dia, langsung ditelepon. Pak, Bu, tadi saya udah kirim gini, mohon doain sebagainya. Kan gitu. Ini ngundang atau ngasih info, kan beda kan gitu. Kalau dikirim ini ngundang saya atau ngasih info bahwa anaknya mau dinikahkan. Kadang-kadang saya yang telepon. Ya antum kok nggak ngomong ini ada dari antum apa dari mana ini? Oh ya Ustaz gini. Maksudnya gimana? Antum infokan apa saya diundang? Oh diundang Ustaz. Dia nggak ngomong. Harusnya kan gitu loh. Oke nggak apa-apa. Saat ini kan gitu ya. Ada WA sebagainya. Ada di grup. Di grup juga mana? Di grup diundang. Yang diundang semuanya grup itu atau siapa? Ya, jangan sampai salah. Satu majelis diundang satu undangan. Yang datang semuanya. Habis tuh makanan. Ada kadang-kadang gitu kan. Ada di masjid tuh ya. Udah yang banyak sekali. Makanan udah habis. Saya bilang, kemungkinan undangan satu. Tapi untuk majelis-majelis. Yang datang semuanya. Nggak dihitung. Ya. Ini ya, oke. Wanita yang boleh di khidbah. Makanya di sini coba sekalian. Ini masih haram ya. Ini yang merah ya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, fala yakhluwanna bimra'atin. Jangan sekali-kali kita itu berduaan sama wanita. Wanita yang ajnabiyah, yang orang lain maksudnya. Lain sama ahadu mahramin. Yang enggak ada du mahramin keluarga kita. Inna falithahuma asyaitan. Karena bisa jadi kita hanya berduaan kemana-mana. Hatta Ustaz boleh nggak setelah di khidbah kita mau belanja, bagusnya didampingin yang lain.
ke mall ada 3 orang yang mau makan sebagainya. Karena masalahnya jangan sekalian, yang namanya syaitan itu menggoda kita sesuai dengan aliran darah kita dan semangat gitu. Syaitan itu nggak pernah futur, tahu futur? Futur itu lemes, lemah, ya nggak semangat. Beda, syaitan itu sepanjang hidupnya dia akan mengganggu manusia. Itu sudah sumpahnya. Saat dikeluarkan iblis itu dari al-jannah. Nah, makanya dalam Quran kan banyak sekali kecuali Allah berfirman, kecuali hamba-hambaku yang mukhlis, yang ikhlas. Boleh kamu ganggu semuanya manusia, tapi kecuali ada orang-orang yang keimanannya yang luar biasa. Dan kita itu rasakan, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita rasakan, kadang-kadang kita, tiba-tiba down, kepingin maksiat, kepingin ini. Ada. Ya manusia biasa. Syahwat itu ya, bagaimana kita mengelola saja. Apalagi uangnya banyak, sebagai pejabat uangnya banyak, kemudian ada waktu-waktu yang kadang-kadang berduaan sama orang lain. Oh ini kan tantangannya luar biasa. Ya, yang kemarin kan kasus KPK yang saat ini, oh itu luar biasa itu. Sehari semalam mintanya 3, minta 3. Ada yang 10 juta, 15 juta, 20 juta, sampai 50 juta. Ya kan ada uang, tapi ya nggak ada iman. Meskipun ya namanya manusia ya. Ya semua yang akan. Ya beda kan, kayak Nabi Yusuf ya. Itu godaan yang luar biasa. Makanya ulama-ulama mengatakan orang yang sabar menghadapi godaan yang kayak gitu itu lebih kuat, lebih utama daripada ketika Nabi Yusuf itu dilemparkan keluarganya, kakak-kakaknya sumur. Karena dia nggak bisa apa-apa. Itu takdirnya di situ. Kalau digoda Zulaikha, ini ada kuat enggak, hanya gitu. Makanya kepinginnya udah ya Rabbi masukkan saya ke bui lagi. Dan terakhir kan ada fitnah untuk wanita-wanita yang lain kan. Karena Zulaikha ditujingkan, gimana bos wanita luar biasa kok apa pada gila-gila dengan istilahnya orang biasa. Yusuf zaman dulu kan nggak dikenal. Nah, gitu. Ya orang datang ke rumahnya dan sebagainya dan kemudian dibeli oleh suaminya kan dibeli uang dijual para pedagang itu dengan harga yang biasa gitu di pasar jual beli manusia kan nggak tahu saat ini masih ada nggak di negara mana perbudakan gitu. Sama sahabat Zaid ibn Harithah itu kan juga dijual beli, nah, tapi akhirnya dikasihkan kepada Rasulullah SAW kemudian dimerdekakan ya jadi anak anak adopsi. Nah, ini yang nggak boleh sekalian. Khidbah itu yang nggak boleh ini. Wanita yang haram dinikahin. Contohnya ini mantan ibu kita, ibu mertua, ibu kita, bukan ibu sambung ya, bukan ibu kita ya. Wala tankihu ma nakaha nisa. Jangan sampai kamu nikahi wanita yang sudah pernah dinikahi bapak-bapak kita. Artinya bukan ibu langsung, tapi sudah dinikahi bapak kita. Itu haram. Kemudian ayat dalam surat An-Nisa juga ini ayat 23 ini ada beberapa poin ya. Hurimat alaikum ummahatukum. Yang diharamkan pada kalian ummahatukum. Ibu-ibu kalian haram. Wa banatukum. Anak-anak perempuan kalian haram. Wa akhawatukum. Saudara perempuan kalian haram. Wa ammatukum. Bibi dari bapak kalian itu haram. Ya, wa khalatukum. Bibi atau bude pakde bule bule sama apa?
yang tua bule bude ya, itu juga haram. Wa banatul ukhti, ini keponakan haram ya, anak-anak perempuan saudara kita, keponakan kita. Wa banatul ukhti, itu semua haram. Wa ummahatukum allati arda'nakum, oh, ibu-ibu yang pernah menyusui kita itu haram. Kemudian juga wa akhwatukum minal radha'ah, semuanya anak-anak perempuannya itu juga haram bagi kita. Wa ummahatu nisaikum, dan juga ummahatu nisaikum, yaitu mertua wanita itu juga haram bagi kita semua. Mertua itu haram meskipun kita pisah. Yang nggak boleh dikhidbah ya. Kemudian yang nggak boleh lagi kalau waktunya ya, wanita dalam iddah. Dalam iddah nggak boleh di khidbah secara terang-terangan. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan kalau dia sendirian ya, artinya kiasan-kiasan ta'rif itu, ada yang mengatakan boleh. Wabil khusus yang ditinggal wafat suaminya. Ini wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidbatin nisa. Aradtum itu apa? Tidak langsung mengkhidbahnya. Au aqnantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran ila an taqulu qawlan ma'rufah. Wala ta'zimu uqdan nikah hatta yablughal kitab ajalhu, sampai iddahnya habis. Kalau ada yang menikah dalam iddahnya, apa hukumnya? Enggak sah. Hampir semuanya ulama mengatakan itu enggak sah. Kalau enggak sah iddahnya, jadi kita melakukan zina. Ya. Makanya jangan sampai, hati-hati ya. Belum selesai iddah udah ngomong, saya udah selesai. Ya, padahal ada mau nikah dinikahi orang. Ya, kalau yang ditinggal wafat ya jelas 4 bulan 10 hari, atau kalau dia hamil sampai kelahiran anaknya. Contoh gini, suaminya wafat, usia kandungannya 9 bulan, hanya 10 hari iddahnya, boleh dinikah yang lain. Gitu ya. Kalau dia dicari biasa, dilihat dia punya haid atau enggaknya. Ya, kalau enggak ya 3 bulan. Kalau dia punya haid ya 3 kali haidnya atau sesuci. Ya kan? Nah, ini semuanya ada batasan-batasan. Jadi waktunya ada yang